Masih banyak yang nanya, kira-kira kalau di berkas lamaran kerja apa aja yang harus ada di dalamnya? Nah, kita udah pernah bahas tuh. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, yang belum kita bahas adalah lampiran. Kira-kira apa aja sih yang harus ada di lampiran? Nah, biasanya lampirannya adalah kumpulan dokumen-dokumen pendukung. Jadi pendukung CV dan juga pendukung cover letternya kita. Kira-kira apa aja sih yang harus ada di lampiran? Kita bahas sekarang juga. Nah, oke, apa aja yang harus ada di lampiran? Pertama, yang di lampiran itu fungsinya adalah memperkuat argumenmu atau memperkuat klaim kalian yang ada di CV atau di cover letter. Jadi, kalau CV dan cover letter itu bayangnya adalah pengantar, lampiran ini adalah file pendukung untuk memperkuat apa yang sudah kalian tulis di CV dan juga di cover letter. Nah, apa aja? Yang pertama yang pasti harus ada adalah bukti pendidikannya kalian. Kalau kalian mengklaim kalian lulusan sarjana misal psikologi atau sarjana manajemen, nah pastikan di lampiran kalian melampirkan bukti ijazah biasanya atau hasil studimu di pendidikan formal. Kalau SMA ya SMA, kalau SMK ya SMK. Cukup ijazahnya aja. Transkrip nilai perlu nggak? Nah biasanya di ijazah di belakangnya udah ada transkrip nilai. SKHU penting nggak? Nggak usah. Cukup ijazahnya aja gitu. Dan nggak usah dari SD, nggak usah dari TK. Cukup ijazah terakhir aja. Oke? Nah, yang kedua, apa sih selain bukti pendidikan yang harus ada di situ? Nah, yang kedua ini adalah kalian bisa melampirkan portofolio, teman-teman. Nah, biasanya kalian di CV itu akan menyampaikan keunggulan kalian, akan menyampaikan kelebihan kalian. Nah, kelebihan, keunggulan, kemudian skill yang kalian miliki akan lebih baik kalau kalian tunjukkan dengan bukti hasil kerjanya. Nah, hasil kerja ini bisa kalian lampirkan dalam bentuk portofolio. Lah bang, portofolio kan kadang bentuknya nggak fisik, gimana dong? Nah, oke. Portofolio bisa apa aja? Misal kalian sebagai seorang programmer begitu, berarti portofolionya kalian adalah project, misal web ya, back end atau front end atau full stack begitu, website begitu. Nah, projectnya kalian adalah bikin website. Terus portofolio kalian apa ya? Portofolio kalian adalah bukti hasil kerja kalian. Jadi websitenya, linknya bisa kalian taruh di situ. Misal atau project yang lain di GitHub kalian bisa taruh juga. Kalau misal kalian seorang arsitek atau desain bangunan begitu atau desain interior, lah kalian bisa bisa lampirkan gambar desainnya kayak gitu, cara gambarnya hasil gambar kalian gimana, atau kalian bisa lampirkan linknya juga, misal itu ngelink ke Instagram kalian bisa lampirkan juga di sana. Nah, untuk posisi-posisi yang umum kayak admin, kemudian kayak tim produksi dan lain sebagainya, perlu nggak sih kita melampirkan portofolio? Sebenarnya portofolio ini opsional, kalian bisa gunakan bisa enggak. Kalau kira-kira posisi pekerjaan kalian, misal kalian melamar sebagai seorang waiters, portofolio kalian apa gitu, bisa kalian kasih, bisa kalian nggak. Atau kalian misal tetap mau kasih portofolio, ya buktikan adalah misal kalian punya foto-foto ketika kalian dulu kerja sebagai waiters atau pengalaman sebagai waiters, itu bisa kalian lampirkan juga biar memperkuat bahwa ini loh saya pernah kerja di perusahaan ini dan saya pernah posisinya sebagai waiter, untuk memperkuat itu ya. Terus yang ketiga apa? Nah, hal yang ketiga adalah sertifikat atau bukti hasil kalian belajar suatu skill di luar pendidikan formal kalian. Nah, ini penting banget nih, karena skill itu menunjang ke berbagai hal, karena kompetensi itu terdiri dari skill, knowledge, dan juga attitude. Nah, sertifikat bisa membuktikan bahwa kalian memang punya skill itu. Karena mohon maaf, di Indonesia bentuk fisik, kemudian bukti fisik dalam sebuah kertas masih jadi pertimbangan utama gitu ya. Jadi misal kalian pernah ikut pelatihan misal digital marketing, atau kalian punya pelatihan misal pelatihan menulis dan sebagainya, dan kalian punya bukti sertifikat kelulusan, sekali lagi sertifikat kelulusan, bukan sertifikat kepesertaan gitu ya. Sertifikat kelulusan kalian bisa lampirkan gitu ya. Nah, 3 hal ini adalah minimal ada di bukti atau di lampiran kalian. Masih ada banyak lampiran lain yang bisa kalian sertakan, kayak foto. Pas foto kalian bisa lampirkan, misal kalian CV-nya pakai ATS gitu ya, jadi fotonya nggak ada, jadi kalian bisa lampirkan foto. Kemudian kalian bisa lampirkan, karena sekarang lagi pandemi, bukti vaksin atau surat keterangan sehat, bisa juga SKCK, surat keterangan catatan kepolisian bahwa kalian nggak pernah terlibat kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya kayak gitu, dan lain sebagainya teman-teman. Tapi 3 hal utama tadi harus wajib ada di berkas lamaran kalian.
sebagai lampiran ya. Oke. Nah, itu tadi 3 hal yang wajib ada di lampiran berkas lamaran kalian. Nah, buat kalian yang pengen CV-nya dibedah langsung sama HRD, langsung aja kalian bisa daftar kelasnya. Link pendaftarannya ada di kolom deskripsi. Oke, kita ketemu lagi. Dadah semuanya.